pemirsa QTV yang budiman, kembali kita pada acara Public Interest. Pada kesempatan ini kita hendak membahas tentang pro kontra ujian akhir nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan tanggal 22 Maret. Pada kesempatan ini kita memiliki dua narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Mansur Ramli, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Apa kabar Pak? Ya, baik. Mudah-mudahan baik selalu ya Pak. Kemudian yang kedua adalah Dr. Imam Prasojo, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, serta pemimpin Yayasan Nurani Dunia. Selamat datang Mas Imam. Masih. Kita akan dengarkan dulu sebelum kita berdialog dengan kedua narasumber ini tentang pandangan dari masyarakat berikut ini. Ujian akhir nasional sampai saat ini masih menjadi polemik. Sebagian pihak menghendaki penghapusan ujian akhir nasional tersebut. Tapi di sisi lain mereka masih mengharapkan ujian akhir nasional tersebut tetap dilaksanakan. Kali ini kami mencoba mencari pandangan masyarakat lain mengenai pro dan kontra tentang ujian akhir nasional tersebut. Saya tidak setuju. Karena apa? Karena ujian nasional atau mata pelajaran yang diujikan di UAN tersebut bukan satu-satunya tolak ukur untuk mengukur anak tersebut bisa lulus atau tidak. Di masyarakat kan melihatnya hanya mosok 3 tahun hanya ditentukan 1 hari atau 4 hari selama pelaksanaan ujian nasional. Itu kan berarti kan tidak fair. Tapi sebetulnya kan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari kacamata itu. Memang betul yang tahu persis adalah gurunya. Tapi sekali lagi dengan adanya ujian nasional itu yang dilihat kan semua komponen, bahkan yang dikatakan lulus ujian atau lulus satuan unit itu kan tidak semata-mata ujian nasional itu saja. Ada 4 komponen, Mbak. 1, dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Yang pertama, harus lulus semua program pembelajarannya dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan insya Allah ini kan sudah ada di tangan guru-guru bidang studi masing-masing. Yang kedua, siswa harus juga lulus ujian sekolah. Dan ujian sekolah itu ada 2, 1 tertulis, 2 praktek. Dan komponen yang keempat harus lulus ujian nasional. Jadi sebetulnya salah kaprahnya di masyarakat seperti ini. Jadi seakan-akan ujian nasional itu merupakan satu-satunya syarat kelulusan, padahal ada 4 komponen. Saya kurang setuju dengan diadakannya UAN yang mengambil materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Karena menurut saya ada beberapa siswa yang tidak menguasai materi-materi tersebut. Contohnya mereka menguasai materi IPS. Bukan maksudnya menambah materi ujian nasional menjadi beberapa pelajaran, tapi seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai yang lainnya seperti nilai ulangan harian, ulangan umum, maupun nilai yang lainnya. Kalau dibilang fair, tentunya tidak ya. Karena kita yang selama bertahun-tahun mengawasi murid kita, membina murid kita, itu harus melepas tangan gitu. Kemudian yang penentu kelulusan adalah pemerintah. Seharusnya ujian itu hanya sebagai pemetaan saja, pemetaan mutu, bukan sebagai penjudge itu untuk lulus atau tidak seorang siswa. Gitu. Peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa UAN merupakan satu-satunya standar kelulusan bagi siswa. Otomatis apabila anak tersebut tidak bisa mengerjakan UAN, tentu dia tidak bisa lulus. Dan itu menimbulkan efek psikologis, ketakutan, bukan hanya saya sebagai orang tua murid, tentu juga anak saya sebagai siswa. Karena masa waktu dia belajar 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, itu akan sia-sia. Jadi istilahnya semua mata pelajaran yang mereka pelajari selama mereka belajar itu tidak akan ada artinya apabila 3 pelajaran di SD, 5 mata pelajaran di SMP tersebut
tidak memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketakutan itu pasti ada dan selalu ada apabila UAN tersebut tetap dijadikan satu-satunya tolak ukur kelulusan bagi siswa-siswi.